slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bolaik News. Seperti biasa, saya akan mereaksi soal sepak bola Indonesia dan reaksi, tanggapan, dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. 5-1 skor akhir pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Australia, skor yang cukup mencolok, dan banyak banget beragam komentar dan tanggapan dari netizen soal pertandingan tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita lihat. Let's go. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football bakalan dekat ke Piala Dunia? Lu makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Lu juga pada followersnya ya, pengikutnya, kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak STO, kemana lu semuanya? Masuk gua lu semuanya, kocak. Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong STO. Ngumpet lu di gua, kocak. Sabar bang, sabar. Buat lu ya, pelatih timnas ya, Patrick. Bukan cuma lo doang yang kecewa dan marah, tapi kita semua yang peduli, yang mendukung timnas Indonesia, ngerasain hal yang sama, kecewa dan marah, sedih, campur aduk semua. Cuman sekelas Bima Sakti, kocak. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian, tanggung jawab kalian semuanya. Terima kasih kepada Ketum PSSI atas pergantian pelatih timnas Indonesia dan jajarannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dieluk-elukan bagaikan sang bintang. Dan hari ini kami sangat menikmati total football, Pak. Benar-benar total. Dan terima kasih atas solusi atas kendala bahasa, kendala dalam ruang ganti, kendala-kendala yang lainnya, kendala kebiasaan. Terima kasih Pak atas solusinya. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kesalahan sedikit pun dari pemain. Mereka telah berjuang mati-matian di lapangan. Dan terima kasih juga tuh kepada komentator, siapa tuh si Well yang terus menghina atas nama kritik kepada STY. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang lu mau, dan diduga mungkin juga ini kan yang kalian mau, hai para juragan-juragan, ini kan yang kalian mau, ini kan yang kalian ingin lihat timnas Indonesia seperti ini. Tapi kami secara pribadi tetap optimis timnas Indonesia dikembalikan ke dalam bentuk sebelumnya. Pesan saya, yang tahu diri mundur, yang tahu diri dipulangkan, yang masih punya hati nurani dan wisdom kembalikan yang memang layak dikembalikan. Timnas Indonesia selalu di hati. Buruk, hasil yang buruk, Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol debut oleh Romeni. Dari hasil yang buruk ini kita bisa melihat ada permainan oleh Romeni cukup impresif. Yang keren dari skillnya bagus, dribblingnya juga oke. Oleh Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali oleh Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan betul banget. SofaScore oleh Romeni dapat rating hijau guys, 8.0 dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari bola-bola kita mati. tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang.
Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain. Lini tengahnya kalah. Menurut kalian apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Komentarnya sikat. Ini mah bukan total football tapi hancur total. Bisa-bisanya ke benteng 5-1 Iya, lawan bener. Australia. Woi, Patrick, Hancur total. Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya kendala bahasa, adaptasi gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia itu sama saja bunuh diri. Sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya karena takut kebantai, woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni si Patrick itu emang aneh, woi. Tahu gak yang bikin tambahnya segitu apa? Coach Taktiknya yang perlu dipertanyakan. timnas Indonesia, woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang. Dan Dulu dia banyak banget tuh yang bilang kalau misalkan STY taktik miskin lah apalah. mainnya gimana Tapi gitu ya. sekarang Dia ya lawan Bahrain itu bener-bener begini. harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud kamu kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca. Harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma Iya deh. 1-0, 2-0 nggak masalah. Kayaknya di pelatih 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Sama, nggak bersemangat, buka pun nggak bersemangat. Timnas Indonesia terbantai, hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong, yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Ole Romeni yang sangat motot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut Patut kalian gimana diapresiasi sih Ole hasil Romeni. sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Simpel gua. Full time pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Australia berakhir dengan skor 5-1. 5-1. Erick Thohir, jangan nangis ya. Permainan menurut gue emang amburadul, berantakan, lini pertahanannya tinggi banget ya, lini tengahnya nggak berjalan. Mainnya long ball terus. Pusing banget ya, gue nggak tahu lagi. Sintayong nonton tuh, Sintayong tebak isi hati dalam Sintayong tuh apaan tuh. Oke, tetap semangat buat para pemain timnas Indonesia. Comeback Stranger Garuda, jangan menyerah, tetap semangat, fokus di pertandingan selanjutnya menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Wajib menang sih lawan Bahrain. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Karena masih Sintayong masih. Dua kata, era kehancuran sudah datang. Dibangun oleh Sintayong, ya kan, ditata oleh Sintayong, dihancurkan oleh Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Ya gini, hasil akhirnya Indonesia dibikin Sintayong lagi on fire, bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0, bisa nahan imbang Australia 1-1, malah diganti. Padahal lagi peringkat 3, lagi bagus-bagusnya. Dan diganti sama pelatih yang minim banget pengalaman di timnas. Kalian tahu kan hasilnya sekarang apa? Timnas Indonesia dibuat bantai-bantaian.
Kalau seperti ini yang salah siapa? Patrick Kluivert atau Erick Thohir? Menurutku pribadi yang salah Erick Thohir karena mengganti pelatih terbaik se-Asia Tenggara. Penggantinya yaitu Patrick Kluivert yang minim banget pengalaman. Pelatih seperti ini sudah membangun Indonesia, pemain apa adanya bisa membawa timnas Indonesia di semifinal AFC malah diganti. Hasilnya seperti ini sangat-sangat mengecewakan. Pertandingan kali ini berantakan. Gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Aduh, lemes pak, lemes. 5-1 loh, 5-1 di Lemes GBK banget. 0-0 di Sydney Australia 5-1 dibantai. Sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih. Ini bukan menggiring atau apa ya? Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya, terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Halftime timnas Indonesia udah ketinggalan 3-0 atas Australia guys. Momentum timnas kita benar-benar hilang setelah Kevin Hicks gagal mengkonversikan penalti. Ini pertandingan benar-benar kita diajak terbang tinggi terus jatuh sejatuh-jatuhnya guys. Awal permainan main bagus, main enak, dapat penalti, sayang penalti nggak masuk. Kayaknya situ drop banget mental, benar-benar drop, momentum hilang. Main jadi Berubah momentum, hancur berantakan. Terlepas penalti dari gagal, kita yang hancur, langsung Ole buyar. menurut gue emang bener-bener pemain Ditambah sangat langsung kelas. gol ke Kan gue gawang bilang, Martin feeling kuat Paes. banget kan, Ole bakal cetak gol di laga ini. Ole Pertandingan bermain langsung bener-bener berubah. Spartan, all out banget sampai habis, sampai akhirnya dia perlu cetak gol. Setuju. Sayang, yang lain pada underperform. Gue gak mau komentar banyak-banyak, gue pengen mempersilahkan teman-teman aja deh. Coba menurut kalian komentarnya nih, apa sih sebenarnya yang salah, apa yang harus diperbaiki? Kira-kira buat lawan Bahrain nanti, apa aja yang harus diperbaiki? Yuk kalian komen aja daripada gue yang komen ya kan. Yuk kita komen, let's go. Udah seneng dapat penalti, taunya gagal. Berjuang skuad tenaga, timnas Indonesia harus mengakui kelebihan timnas Australia dan menerima hasil kekalahan ketiganya di grup C. Pada match league 7 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Australia meraih kemenangan keduanya dengan skor 5-1. 5 gol dari timnas Australia berhasil dicetak oleh Martin Ball, Nissan Velupillai, Jackson Ifrin dengan 2 gol, dan Louis Miller. Dan timnas Indonesia hanya dapat mencetak 1 gol yang dihasilkan oleh Romeni. Dengan hasil kekalahan ini, timnas Indonesia harus turun ke posisi kelima klasemen grup C. Dengan sisa 3 pertandingan, timnas Indonesia akan lanjut melawan timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 nanti di Jakarta. Kira-kira apa nih yang Harga mati lawan Bahrain harus menang. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa. Ya kan, padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng. Dia gimana sih? Jadi bingung juga, saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti, kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident. Terlalu percaya diri karena ada 3 pelatih di tim nasional Indonesia. Tapi ternyata permainan di atas lapangan, mohon maaf, dengan kata saya amburadul. Kenapa saya katakan amburadul? Karena coba teman-teman hitung berapa kali umpan yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Australia dari crossing yang sering dilakukan oleh para pemain Indonesia itu tepat. Hitung nggak? Nah, saya kasih tahu 1 yang Eliano mendapatkan peluang di babak kedua dari open play ya.
Kalau dari set piece kan ada itu, dari Kelvin Verdong kepada Jay Itzes. Gol dari Romani, bagus dia mencetak gol di debutnya. Ya kan bagus. Bagus sekali golnya juga. Dia pintar mencari posisi. Formasi 4-3-3 itu kemudian setelah Australia unggul dengan skor 3-0 berubah menjadi 3-5-2 dan ada 5 pemain yang di pertahanan. Pada saat Australia itu menyerang, berubah. Jadi akhirnya sadar juga ini Patrick Kluivert bahwa harus bermain lebih rapat di pertahanan karena para pemain Australia pada saat sudah memasuki final third, sepertiga lapangan bagian penyerangan mereka nyaman sekali memainkan umpan-umpan pendek mereka. Jadi Irvine itu mencetak 3 gol itu saya pikir karena para pemain Indonesia itu ball watching. Kenapa mainnya dengan otot, main pressing, ya kan, passing jauh, crossing. Kenapa gak main umpan-umpan pendek dulu? Oke, main umpan-umpan pendek, kenapa hanya di lini pertahanan? Kenapa dapat bola di tengah langsung diberikan ke depan? Kenapa gak bisa bermain lebih bersabar? Kenapa ingin cepat-cepat mencetak gol pertandingan 90 menit? Anjing lagi. Gila. Kebobolan lagi. Gila, udah selesai. Ini disaster buat Indonesia. Benar-benar 4 peluang 4 gol loh. Peluang tipis jadi gol langsung, Backnya Kan sudah cakap jangan pecat Shin Tae-yong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Itzes mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh kiper. Dan yang paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amatur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Shin Tae-yong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar di sini. baik, saya ke Bung Pange. Bung Pange, kalau kita melihat laga sore tadi, telat nggak sih responnya Kluivert dan tim kepelatihan setelah kalah 0-4 loh di babak pertama? Ya memang yang paling menyakitkan itu bukan kenyataan ya, tapi harapan. Harapan, benar, itu benar loh. Bahwa ekspektasi ini kan memang Saya berharap malam ini kita berbicara soal kemenangan. betul, sangat-sangat tinggi sekali kan. Kita tahu bahwa ketika ada pelatih baru, Patrick Kluivert harapannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Lebih atraktif daripada yang sebelumnya, gitu kan. Kita tahu ini namanya ada proses belajar ya, learning curve. Bener, untuk pertandingan internasional ketemu cuma 3-4 hari. Tapi saya rasa ya, gitu kita lihat tadi starting lineup, saya bukan coach berlisensi kayak coach RD ya, jadi kita sebagai penikmat bola lihat. Tapi kalau kita sering nonton bola kita tahu ya, biasanya tim ketika main away, apalagi timnya baru dia, itu kan mungkin ada ngelihat dulu lah. Ya. Kita pasti akan ngelihat ya tuan rumah mainnya gimana. Apalagi historically tim lawannya lebih kuat daripada kita. Tapi saya melihat memang ada kecenderungan Indonesia tadi kita overconfident, udah pasti. Overconfident, saya sempat nge-tweet, saya bahkan sebelum bertanya saya bilang, saya lihat starting line kok saya agak cemas ya, kita bakal overrun, kita bakal dilewatin di tengah. 10 menit pertama, saya dengan senang hati, saya mengaku salah. Indonesia mainnya keren banget. Ya kan? Mungkin ya Ises hampir gol, penalti dapat, oke. Tapi habis itu, sepak bola kan soal momentum ya. Momentum beralih, dan pada akhirnya kita bisa bilang bahwa ya ini adalah sebuah hasil yang sangat menyakitkan dan menyedihkan sebenarnya. Itu dia teman-teman reaksi dan tanggapan dari netizen soal pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia. Gimana nih menurut kalian soal pertandingan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe
biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Bola X News. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.